kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Seorang pria di Rejang Lembong, Bengkulu nekat menganiaya istrinya sampai tewas. Dilakukan upaya antisipasi akan terjadinya suicide pandemic atau pandemi bunuh diri. Berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Aktor Gary Iskak yang terseret kasus narkoba jenis sabu kini diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Setiap hari, dunia dipenuhi berita tentang luka, tentang amarah, tentang hilangnya nurani. Peradaban macam apa yang kita wariskan bila martabat manusia kian hilang? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Peradaban yang terhormat diawali oleh manusia-manusia yang bermartabat, yang menegakkan akhlak mulia. Mungkin kita tak bisa mengubah segalanya dari luar, tapi kita bisa memulainya dari dalam. Hidupkan setitik cahaya di setiap penjuru, karena dari titik-titik cahaya kecil itu lahirlah sinar yang menerangi dunia. Mari jadi bagian dari cahaya, bersama kita menyalakan harapan untuk peradaban. Cek sound, suara Nuga sudah terdengar Bapak Ibu, Ayo Bunda. Alhamdulillah, sudah terdengar ya. Baik, karena sudah jelas kita buka kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur sekali pagi hari ini Allah masih kumpulkan kita di Quran Talks ya, di titik balik kita kembali belajar untuk bisa terus tadabbur Quran gitu ya, terus memperbaiki diri. Kita Allah izinkan untuk terus bisa berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Untuk itu, atas nikmat-nikmat tadi kita sama-sama syukuri dulu yuk. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ya. Semoga dengan semakin kita bersyukur, Allah makin tambah ilmunya, Allah tambah keberkahannya, Allah tambah kebermanfaatannya, Allah tambah kasih sayang dan cintanya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seperti biasa Bapak Ibu, kita sama-sama bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, insya Allah. Kalau kemarin Nuga sempat sharing, setiap Nuga bersolawat itu selalu kangen sama Rasulullah, selalu punya harapan baru gitu ya, dalam menjalani hidup insya Allah. Jadi semoga ini bukan hanya solawat yang sekadar lewat, tapi solawat yang bisa menerap atau nyerap gitu ya, jadi sebuah kebiasaan, jadi akhlak gitu ya. Ini yang bisa berdampak kepada kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu sehat pagi ini gimana kabarnya? Bu Karimah baru kelihatan nih Masya Allah Bu Karimah. Ya, Masya Allah. Sehat kan Bu ya? Sehat ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Ada Bunda Elsa juga nih, Masya Allah dari Kendal sudah standby. Bu Safera tidurnya nyenyak, Bu, Masya Allah ya. Semalam kita habis healing, Bapak Ibu, di kelas From Dunia to Jannah bareng Bunda Ambar gitu ya. Nangis-nangisan gitu ya. Biasanya kalau udah nangis, udah doa, udah lemes, enak istirahatnya ya. Semoga hari ini seger ya, Bu Safera ya, Insya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ini hari. Enggak tuh kebiasaan selalu lupa hari, subhanallah. Hari Kamis, Masya Allah ya. Ini hari Kamis. Ada yang sudah sarapan atau puasa? Masya Allah pagi hari ini. Saum, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, banyak yang saum ya pagi hari ini ya. Ada Ibu Syaza, saum. Ada Ummu Adin, saum. Bu Karimah juga puasa. Ibu Fridini juga saum. Bunda Elsa saum, Masya Allah. Bunda Melia saum puasa, Alhamdulillah ya. Semoga ini saumnya bukan cuma mengganti ya, tapi insya Allah jadi kebiasaan kita, insya Allah ya. Karena kalau nugas selalu tanya beberapa waktu tiap Senin dan Kamis, banyak yang lagi saum tuh, Masya Allah ya. Jadi semoga puasanya lancar gitu ya. Allah jaga dalam kebaikan, Allah jaga pandangannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga pikirannya. Pokoknya Allah jaga semuanya untuk yang saum-saum hari ini dan setiap Senin dan Kamisnya ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, eh Nuga mau mengingatkan seperti biasa. Yang pertama adalah kita dari titik balik selalu menyediakan ruang untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau bersedekah subuh, yang mau berinfak subuh gitu ya. Seperti yang Nuga sampaikan kemarin, Nuga memang harus lewat titik balik, harus. Jadi kayak maksa ya. Harus nggak? Eh, Tergantung Bapak Ibu Ayah Bunda kebutuhannya apa. Karena sedekah dan infak tuh mungkin ada dua dampak insya Allah. Yang sedekah dikeluarkan diharapkan bisa berdampak pada diri sendiri, berdampak pada ilmu yang jadi ada, berdampak pada komitmen dalam rangka belajar. Insya Allah bisa dilakukan lewat titik balik ya. Jadi bisa di scan barcode-nya atau bisa di salin nomor rekeningnya 71788677703 atas sama titik balik ya. Jadi kami juga minta doanya semoga kedepannya kita punya program-program sosial ya. Insya Allah program sosialnya bisa nanti ke masjid, kita bisa bangun masjid, kita bisa ke anak-anak yatim, ke para asnaf, ke orang-orang yang membutuhkan insya Allah ya. Jadi mangga semoga sedekah subuh ini 10.000, 20.000 gitu ya, atau 5.000 bukan besar kecilnya insya Allah dari keikhlasannya ya. Insya Allah dari yang kecil yang tiap hari kita keluarkan Allah hadirkan banyak keberkahan ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Dan juga sangat apa namanya berterima kasih kepada seluruh keluarga STB, keluarga support titik balik nih yang Masya Allah beliau-beliau adalah orang-orang yang mau berkomitmen untuk terus bersama-sama kita. Nah, ada informasi juga nih Bapak Ibu Ayah Bunda. Sebetulnya apa sih Kang STB itu gitu ya, yang seperti yang pernah Nuga jelaskan di awal. Kalau Bapak Ibu eh, apa namanya mau bergabung jadi STB, itu kan biasanya kami apa namanya ada komitmen ya, ada pilihannya. Misalnya sehari 10.000, atau sepekan 75.000, atau sebulan 300.000. Yang mana, Insya Allah dari mungkin kan Bapak Ibu semua sering banget ya melihat informasi kelas eksklusif, kelas premium gitu ya tiap harinya gitu, tiap pekannya selalu diselenggarakan. Nah, kalau jadi STB ya ini insya Allah tanda kutip ya, kayaknya aku ini deh Kang, nggak pengen tiap minggu deh, saya pengen gabung deh jadi STB. Nah insya Allah kelas eksklusif, kelas premium gitu ya. Kelas premium biasanya ada beasiswa, potongannya bisa sampai setengah gitu ya. Terus misalnya kalau kelas eksklusif ini full akses insya Allah. Jadi untuk yang mau bergabung menjadi STB, insya Allah nanti akan dibina juga sama Ustadz Indra secara rutin ya. Nanti Kak Arsy dan Kak Kiara nanti akan bantu prosesnya insya Allah. Lalu informasi selanjutnya akan ada kelas eksklusif di pekan ini bertema lunas hutang bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah ya. Jadi yang sedang butuh banget, insya Allah nggak perlu dipikirin lagi ya. Silahkan langsung daftar karena kalau butuh kita sama-sama investasikan sedekahnya, infaknya menjadi investasi leher ke atas. Kita investasikan untuk pemahaman dulu ya. Insya Allah semoga dari sini semua persoalannya bisa Allah bantu selesaikan. Dan di bulan Desember
kita akan ada kelas eksklusif, kelas premium, Afwan. Ada webinar premium bersama Dr. Gustaf dan Teh Garlica dengan tema Sehat Jiwa Raga, Bekam Sunnah dan Penyembuhan Jiwa. Nih, insya Allah akan dibersamai 6 sesi gitu ya. Insya Allah nanti akan dibantu pendaftarannya juga dengan Kak Kiar, dengan Kak Arsy, Afwan, Kak Arsy atau Kak Dira ya. Jadi silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda yang sedang butuh banget kelasnya, boleh banget nanti langsung bisa mendaftarkan dirinya ke link yang sudah dikirimkan. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, boleh nggak kita ramaikan dulu layar kita dengan emoticon, kita tunjukkan semangat kita pagi hari ini. Boleh kasih love-love, boleh kasih jempol-jempol, boleh kasih logo-logo atau icon-icon apapun ya, supaya pagi hari ini vibrasinya bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Masya Allah ya. Ah, ini sudah ada love-love, sudah ada balon-balon ya, sudah ada, wah macam-macam Alhamdulillah. Ini menunjukkan kalau kita salah satunya kita sudah siap belajar pagi hari ini. Insya Allah. Siap belajar Bapak Ibu, Ayah Bunda? Tebak-tebakan yuk, siapa yang akan membimbing kita pagi hari ini? Ayo, siapa yang jadi guru kita pagi ini nih? Ayo, dan kita ngebahas apa? Ayo, ada yang ngikutin? Siap banget, Alhamdulillah, siap. Ustadz Farid, Masya Allah ya. Ustadz Farid, Alhamdulillah. Ustadz Farid Pradipta. Kita akan belajar tentang apa? Kita akan melanjutkan surat An-Naba ya. Ya Insya Allah, karena kemarin masih belum selesai. Bersama dengan Ustadz Taufik, Insya Allah akan dilanjutkan pagi hari ini. Tadi sepertinya beliau sudah open camp tuh. Coba Nuga mau tanya-tanya beliau. Assalamualaikum Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Kamu Alhamdulillah. belajar di Sedang di mana Ustaz? Di rumah kah? ya, sekarang sedang di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eh, Ustaz seperti biasa mungkin Nuga mau minta tolong untuk bisa nge-spill nih materi atau kisi-kisi pembahasan kita pagi hari ini seputar apa Ustaz? Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan di Quran Surah An-Naba kemarin yang sudah disampaikan oleh juga salah satu materi ya, Ustaz Taufik ya, sampai pada ayat ke-14. Walaupun nanti mungkin saya akan coba spill sedikit kembali ayat pertama, gitu ya, bagaimana Allah berbicara kepada kita di dalam surah An-Naba ini, sesuai dengan alur cerita yang sudah Allah ceritakan. Karena kan ini, kalau saya lihat itu ada Quran Talk, ya, Masya Allah, bagaimana Quran berbicara kepada kita. Nanti kita akan coba tuh menilik kembali materi kemarin tentang bagaimana sih bahasa yang Allah berikan kepada kita di surah An-Naba ini. Kemudian nanti kita akan masuk pada tema yang ketiga dalam surah An-Naba ya. Tema ketiga ini sebenarnya dimulai pada ayat 17. Nanti kita akan belajar tentang hari pembalasan. Nah, seperti yang nanti akan kita pelajari lah ya, apa yang ada di dalam ayat-ayat ini, untuk siapa, bagaimana kondisinya, bagaimana dibangkitkannya. Kemudian kita juga akan melanjutkan di tema yang berikutnya, tema yang keempat, tentang bagaimana balasan terhadap orang-orang yang lalai mendustakan ayat Allah yang tidak berharap pada hari pembalasan. Dan diharapkan dari materi ini, ayah bunda, abang kakak, semuanya muncul keimanan yang lebih dalam tentang kehidupan setelah kematian. Muncul kesadaran yang lebih dalam bahwasanya persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan berupa amal, persiapan berupa bekal menuju kematian, dan hati yang bersih, hati yang sehat. Tidak sekedar kita menumpuk dunia, tetapi juga menumpuk amal untuk akhirat. Karena di dalam surah An-Naba juga Allah sudah mengatakan, Inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari itu, kata Allah, telah kami tetapkan. Berarti kita pasti sampai kepada hari itu, dan apa persiapan kita menuju hari itu. Mungkin ini singkat saja, Kang Nuga, yang bisa disampaikan untuk kisi-kisinya ya. Nanti kita akan coba bedah ayat demi ayatnya, insya Allah. Siap, Bismillah Ustaz. Terima kasih banyak untuk spillnya. Afwan Ustaz, tadi ada yang apa namanya chat di kolom komentar. Suara Ustaz kurang Hmm? jelas, betul Bapak Ibu Ayah Bunda? Kurang jelas kah? Oh betul. Eh, Gimana suaranya? agak mendem gitu ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, Insya Allah Halo, semoga bisa. halo. Masih masih masuk Ustaz, cuma agak kecil gitu, agak kurang jelas. Tapi nggak apa-apa, Insya Oh Allah. gitu. Kalau mungkin bisa agak dimaksimalkan, Alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah nanti kita
terus kita jalan aja insya Allah ya. Putus-putus ya, kurang jelas, oh, Masya Allah, insya Allah. Sebentar ya nanti sambil sambil Ustadz Farid mungkin coba ikhtiarkan sebelum sepenuhnya nugas serahkan pada beliau, kita nonton dulu, kita freshkan dulu pikiran kita, kita sama-sama saksikan dulu video yang berikut ini. Ada yang tiap malam tidurnya gelisah, bukan karena lapar, tapi karena tagihan yang tak pernah hilang. Ada yang kerja siang malam, tapi tetap merasa kurang. Ada yang tersenyum di luar, tapi di dalamnya sedang takut. Takut kalau semua ini cuma sementara. Padahal, mungkin bukan uangnya yang kurang, tapi hatinya yang terlalu penuh oleh cemas dan gengsi. Kelas eksklusif lunas hutang bukan tentang angka di rekening, tapi tentang menenangkan hati agar hidup kembali punya arah dan rezeki kembali punya makna. Karena saat dunia menuntunmu untuk punya lebih, Allah hanya ingin kamu belajar cukup. Daftar sekarang, jangan sampai hatimu lelah mengejar yang salah. Baik Bapak Ibu, Ibunda, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu kepada Ustaz Farid Pradipta, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilakan. Fal yatafadhol mashkuro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, kita coba dulu cek suaranya gimana ya. Kondisi suaranya sudah lebih baik. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon dijawab dulu salamnya ayah bunda bang kakak. Kita ramaikan dulu kolom komentar dengan ucapan salam. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil diketik salamnya. Mudah-mudahan keselamatan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat syukur senantiasa kita lantunkan sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan 99 nama yang telah Allah tetapkan baginya, 99 sifat yang selalu saya sampaikan. Jikalau seandainya Allah itu tidak sempurna, maka sifatnya antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling bertabrakan. Tetapi realitanya hari ini adalah sifat-sifat Allah itu selalu saling menyempurnakan.
Saya pernah menyampaikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim di majelis ini. Apa perbedaan Ar-Rahman dan apa perbedaan Ar-Rahim. Saya juga pernah menyampaikan Allah Maha Pemberi. Dan Allah Maha Pemberi itu dengan dua asma, dengan dua nama, yaitu Al-Wahhab dan Al-Mu'ti. Sama-sama Allah Maha Pemberi. Dan tetapi memiliki perbedaan makna filosofi. Nah, kemudian hari ini saya ingin mengingatkan kepada ayah bunda sekalian bahwa Allah itu juga punya nama. Bahwasanya Allah itu maha pemberi manfaat dan juga maha pemberi mudarat. Allah lah yang mengatur manfaat dalam kehidupan kita. Allah juga yang mengatur mudarat dalam kehidupan kita. Kita hanya boleh meyakini manfaat-manfaat kebaikan itu datang semuanya dari Allah. Bukan dari selain Allah. Begitu juga dengan mudarat. Mudarat juga demikian. Sakit, musibah, ujian, hutang, dan sebagainya itu datangnya dari Allah. Dan Allah adalah zat yang maha hakim, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Tidak pernah Allah menetapkan manfaat dan tidak pernah juga Allah menetapkan mudarat kepada seorang hamba yang hamba itu kalaulah dia beriman maka Allah tidak mungkin menzoliminya. Maka ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah, maka tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh kita menetapkan manfaat itu datang dari selain Allah. Tidak boleh kita menetapkan mudarat itu datang dari zat selain Allah. Karena itu merupakan kesyirikan. Ya, kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Luqman pernah berkata kepada anaknya, wa il qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka siapapun yang syirik kepada Allah, dia telah berbuat kezaliman dan kezaliman hanya akan menjadi kegelapan baginya nanti di hari kiamat. Dan syirik itu apa? Ayah bunda, syirik itu apa kira-kira? Coba tulis dulu syirik. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan di majelis ini, syirik itu apa? Coba kalau yang pernah ikut kajian dengan saya sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang pernah mencatat. Apa sih itu syirik? Waktu itu sudah pernah saya sampaikan. Kalau tidak salah ya. Menduakan Allah. Masya Allah. Selingkuh. Baik, kita lihat lagi syirik itu apa? Kalau masih ada menyekutukan Allah, masya Allah, menduakan Allah. Nah, baik. Mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Menyekutukan Allah. Kata-kata menyekutukan Allah ya. Baik, saya akan berikan definisi syirik menurut para ulama. Syirik itu di dalam bahasa Arab diartikan, dituliskan dengan kalimat taswiyatu ghairillahi billahi min khasaillahi. Saya ulangi, taswiyatu ghairillahi billahi min khasaisillah. Syirik itu adalah taswiyatu, menyamakan, ghairillahi billahi. Oh, nge-freeze ya kayaknya. Mohon maaf ya, sinyal saya ini agak kurang bagus ini. Taswiyatu menyamakan, ghairillah selain Allah, billah disamakan dengan Allah, min khasaisillah pada perkara yang khusus milik Allah. Nah, jadi menyamakan yang bukan Allah disamakan dengan Allah, tetapi tidak pada semua perkara. Pada perkara-perkara yang khusus perkara itu adalah miliknya Allah. Nah, apa perkara yang khusus miliknya Allah? Manfaat itu khusus miliknya Allah. Mudarat itu khusus miliknya Allah. Jadi ketika kita hadirkan manfaat
meyakini adanya manfaat selain Allah, dari selain Allah, itu kesyirikan. Menggantungkan manfaat pada laut, menggantungkan manfaat pada pohon, dan sebagainya. Itu adalah kesyirikan. Suara saya aman ya? Baik. Cek. Suara saya aman ya? Aman nggak suara saya? Kalau gambarnya kurang aman, minimal suaranya aman lah. Suaranya masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kalau di admin kelihatannya macet-macet, boleh lihat kamera saya aja lah. Mohon maaf ya, ini sinyalnya kurang bagus ini hari ini. Qadarullah-nya demikian. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan surah An-Naba. Ayah bunda, abang kakak. Yang pertama nih, yang harus ayah bunda, abang kakak catat sekali. An-Naba ini ada beberapa tema. Yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu berbicara tentang hari berita yang besar, gitu ya. Berita yang besar itu adalah hari kebangkitan. Nanti saya akan lanjutkan ya, tapi kita akan coba mulai menggali temanya dulu sebentar. Supaya ayah bunda kalau baca ini tuh kayak baca cerita gitu loh. Jadi saya akan fokus di awal ini pada tafsir kronologis. Nah ya, pada sifatnya yang ya kronologinya aja gitu. Saya tidak akan bahas secara mendalam seperti yang dibahas Ustadz Taufik kemarin gitu ya, karena kan sudah dibahas secara mendalam. Saya hanya ingin bagaimana sih pola Allah bicara sama kita gitu kan, karena ini kan juga salah satu yang menyelenggarakan selain titik balik ya. Saya lihat logonya itu Quran Talks. Nah, jadi biar kita paham nih kayak Allah tuh ngomong sama kita gitu. Jadi ayat 1 ayat 5 itu Allah itu mengatakan tentang hari pembalasan, berita yang besar. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa berita yang besar itu? Berita yang besar itu adalah hari kebangkitan. Alladzina mukhtalifun. Mereka ketika membicarakan hari kebangkitan itu, mereka itu berselisih. Ada yang yakin, ada yang nggak yakin, ada yang setengah yakin. Ada yang merasa itu benar adanya, ada yang merasa itu nggak mungkin. Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan, sehingga mereka berselisih. Kemudian ketika di tengah perselisihan itu Allah mengatakan, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah, mereka tidak mengetahui. Dan sekali lagi aku sampaikan, kata Allah, sekali lagi tidak, apapun yang mereka perselisihkan, mereka tidak mengetahuinya sedikit pun. Kemudian, karena pada saat itu banyak orang-orang itu ragu dengan hari kebangkitan, makanya Allah di ayat ke-6 sampai ayat 16. Ayat ke-6 sampai ayat 16 itu, ayah bunda, isinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam naj'alil arda mihada. Dan bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan tidur sebagai tempatmu istirahat, malam sebagai pakaian, dan siang untuk mencari penghidupan. Kemudian Allah lanjutkan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami juga telah menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang dengan kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Di atas langit itu kami jadikan sebuah pelita, yaitu matahari, untuk menerangi kalian. Kemudian wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Lalu kami jadikan awan-awan itu berkumpul agar bisa diperas sehingga menjadi air hujan yang turun. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dari air hujan yang turun itu kami tumbuhkan biji-bijian, kami tumbuhkan tanaman. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dari tanaman itu nanti akan menjadi kebun-kebun yang rindang. Dari situ Allah tuh ingin ngomong gini loh ayah bunda, maksudnya. Kalian, debat-debat terus kalian ini terkait hari pembalasan. Kalian nggak percaya Allah, aku itu, kata Allah, bisa membangkitkan kalian dari tulang ekor kalian nanti di hari kiamat.
Aku bisa menghancurkan dunia ini. Bisa aku bangkitkan kalian. Walaupun kalian tinggal belulang. Walaupun kalian sudah berada di bawah tanah. Kami tidak percaya, kata orang kafir. Kemudian Allah mengatakan, apa yang bikin kalian tidak percaya? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Bahkan aku menjadikan gunung sebagai pasak. Di dalam di dalam sebuah tafsir, ayah bunda, ketika Allah mengatakan gunung sebagai pasak, kalau kita lihat penelitian ilmiah pada hari ini, gunung itu fungsinya untuk menahan lempeng tektonik supaya lempeng bumi itu tidak banyak bergerak. Itu makanya disebut pasak supaya lempeng bumi itu tidak mudah bergerak sehingga lempeng bumi itu tidak mudah terjadinya gempa. Makanya disebut pasak di situ oleh Allah. Aku telah menjadi gunung sebagai pasak. Aku bahkan menciptakan kalian berpasang-pasangan. Aku hadirkan siang dan malam. Aku ciptakan langit dengan kokoh 7 lapis tanpa tiang. Aku bahkan bisa menurunkan air hujan. Dari air hujan itu kutumbuhkan tanaman. Lalu, kata Allah, apa yang membuat kalian tidak percaya dengan hari itu? Jikalau gunung saja aku ciptakan, bumi aku hamparkan, siang malam aku ciptakan, apa yang membuat kalian tidak percaya? Kalian masih tidak percaya? Aku telah membangun langit tanpa tiang, 7 lapis dengan kokoh. Aku telah menciptakan matahari sebagai penerangan bagi kalian. Aku telah menurunkan air hujan untuk menumbuhkan tanaman. Lantas apa yang membuat kalian tidak percaya bahwa hari itu tidak terjadi? Nah, gitu loh maksud ayat ini. Gitu ya. Jadi Allah tuh menegaskan dengan penciptaan-penciptaan dan tanda-tanda kekuasaannya bahwasanya Allah itu bisa melakukan apa saja dan tidak pantas bagi kamu untuk tidak percaya. Nah, seperti itulah maksud dari ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ayat ke-16 dia sebenarnya. Nah, ya. Nah, kemudian sekarang untuk hari ini saya akan langsung masuk ke ayat yang ke-17. Kita akan masuk ke tema baru. Nah, jadi saya ingin minta tolong untuk dibacakan. Seperti biasa mungkin Bunda Siti Karimah ya bisa bantu untuk membacakan ayat 17 sampai 20 saja dulu. 17 sampai dengan 20. Mohon dibantu Bunda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Ayat 17 sampai ke 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Yang artinya An-Naba ayat yang ke-17, sesungguhnya keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Dari berapa tadi? Dari 14. Dari 17. Kami menurunkan dari 17 ya Ustadz ya? Dari 17 Bunda. Ya. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Ke-18, yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. 19, langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. 20, gunung-gunung pun menjalankan, maka ia menjadi seperti fata morgana. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Bunda Siti Karimah dari Jambi. Insyaallah kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya Bunda ya. Ayah Bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong tulis di kolom chat. Kira-kira ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini bicara tentang apa ini? Silahkan ditulis. Apa temanya? Kira-kira apa tema dari ayat ke-17 sampai ke-20 ayah Bunda? Kalau ayat 1 sampai 5 bicara tentang berita yang besar yang menjadi kebingungan orang-orang kafir saat itu. Ayat 6 sampai 16 bicara tentang penegasan Allah tentang kuasanya dengan menggambarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat 17 sampai ayat 20 kira-kira dari artinya tadi tema apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Hari keputusan sudah, keadaan hari kiamat, Masya Allah. Hari
yang Allah bangkitkan. Masya Allah, hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kekuasaan Allah. Oh, kejadian yang akan terjadi. Kejadian hari kiamat. Tibanya hari kiamat. Hari kebangkitan. Masya Allah. Baik. Terima kasih bunda-bunda, ayah bunda, bang kakak yang sudah menuliskan di kolom chat. Tema yang akan kita bahas di ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 ini adalah tentang kedahsyatan hari kiamat sampai pada hari kebangkitan. Kedahsyatan hari kiamat sampai pada hari yang dibangkitkan. Dan kita akan coba mendalami bagaimana sih yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Allah bicara apa sih sebenarnya di ayat ini gitu kan ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari itu, hari fasal, yaumal fasli. Di dalam tafsir, ayah bunda, kalimat fasola itu artinya pemisah. Sesuatu yang memisahkan. Fasola itu artinya sesuatu yang memisahkan. Yaumal fasli itu artinya adalah hari di mana sudah terpisah antara benar dan salah. Terpisah antara cahaya dan kegelapan, terpisah di antara orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya kotor. Jadi nanti di hari itu, di hari Yaumal Fasli ini, nanti kita semua sudah akan dipisahkan oleh Allah sesuai fadli, bukan fadli kelas, fasli kelas. Kita akan dipisahkan oleh Allah sesuai dengan keadaannya saat di dunia pada saat itu. Yaitu kita menjadi orang baik atau orang jahat, kita berada di dalam cahaya atau kegelapan, kita menjadi orang yang benar atau orang yang salah. Hari itu mikota, bahkan kata Allah, hari kebangkitan, hari yang besar, hari di mana akan hancur muka bumi, kemudian kita dibangkitkan kembali, dan itu sudah di mikota. Hari itu telah ditetapkan. Nah, ini yang luar biasa di kata ini. Ketika Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Hari itu pasti terjadi. Sudah Allah tetapkan. Seolah Allah ingin mengatakan begini kepada kita, ayah bunda bang kakak. Seolah Quran itu ingin berbicara begini kepada kita. Wahai manusia sekalian. Wahai bunda-bunda, ayah-ayah, abang kakak semuanya. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia yang aku ciptakan, kata Allah, apa yang kalian lakukan di dunia ini? Hari itu akan datang. Hari di mana kalian nanti akan dibangkitkan. Kalian nanti akan dihisap. Kalian akan dipisahkan dari dari badan kalian. Kalian akan dipisahkan dari kebenaran dan kebaikan. Dari kebenaran dan keburukan. Hari di mana nanti cahaya dan kegelapan sudah mulai dipisahkan. Apa yang kalian sudah persiapkan, hari itu pasti terjadi. Miqota, hari itu telah ditetapkan. Hari itu pasti sampai. Lantas kenapa kalian masih lalai? Lantas kenapa kalian masih suka bermain-main? Lantas kenapa kalian masih suka melalaikan sholat? Lantas kenapa kalian tidak membaca Al-Quran? Lantas kenapa kalian tidak memenuhi panggilan? Maka Allah mengatakan, Inna yaumal fasli kana miqota. Hari itu pasti akan terjadi, hari itu pasti akan sampai. Jadi ini penegasan dari Allah. Makanya kata para ulama, ketika seseorang yang mengerti membaca ayat ini, maka ayat ini akan membuatnya bergetar ketakutan. Sangat ketakutan. Kenapa? Karena seolah-olah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda bang kakak, dunia ini hanyalah ruang tunggu untuk sampai pada yaumul fasli. Karena yaumul fasli setelah ditetapkan, kita pasti sampai pada waktunya, dan dunia ini hanyalah ruang tunggu. Nafas kita adalah hitungan mundur, dan hari pemisah itu sudah dijadwalkan oleh Allah, tanpa bisa dimajukan, tanpa bisa dimundurkan, karena Allah kalau sudah berkata, Dia pasti akan menepati perkataannya. Innama tu'aduna lawaqi', kata Allah di dalam Quran surah Al-Mursalat, sungguh apa yang telah Allah janjikan, apa yang sudah Allah tetapkan, pasti akan terjadi. Tidak bisa ditarik mundur, tidak bisa dimajukan lebih awal. Itu pasti terjadi. Maka ketika kita hidup hari ini, ayah bunda, semua ini hanya ruang tunggu, menunggu kematian. Semua ini hanya ruang tunggu,
menunggu saat itu tiba, waktu di mana yaumul fasli telah Allah hadirkan. Nafas kita perlahan-lahan mulai habis, seperti jam pasir yang menghitung mundur. Setiap kali kita bernafas, setiap kali waktu berlalu, kita menghitung mundur mendekati hari itu. Dan hari itu mikota telah Allah jadwalkan. Sesuatu yang telah Allah jadwalkan ketika setiap hari semakin berlalu, berarti kita semakin mendekat kepadanya. Nah, apa yang kita sudah persiapkan sampai detik hari ini? Kemudian Allah melanjutkan sabdanya, firmannya, mohon maaf, Allah melanjutkan firmannya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, seperti apa hari itu? Yang kita lagi bicara sama Quran kan ini. Ketika Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari kebangkitan, hari pemisah itu sudah aku tetapkan, kata Allah. Maka persiapkanlah diri kalian. Jangan banyak bermain-main. Ini hanya hitungan mundur. Kalian di dunia hanya mempersiapkan diri. Menunggu di ruang tunggu. Setiap nafas kalian adalah hitungan mundur. Kemudian kita bertanya kepada Allah. Ya Allah, hari itu tuh seperti apa? Kapan hari itu terjadi? Apa ciri-ciri hari itu ya Allah? Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana sangkakala ditiup dan kalian datang dengan keadaan berbondong-bondong. Ayah Bunda, coba jawab pertanyaan saya. Sangkakala itu ditiup berapa kali dan oleh malaikat siapa? Coba tulis dulu di kolom komentar. Sangkakala itu ditiup berapa kali dan ditiup oleh malaikat siapa? Sangkakala ditiup sekali oleh malaikat siapa? 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali. 2 kali oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil selama 2 kali. 2 kali malaikat Israfil. 2 kali oleh malaikat Israfil. Masya Allah. 3 kali malaikat Israfil. 2 kali malaikat Israfil. Perbedaan pendapat di antara jemaah ini. 3 kali. Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Ayah Bunda Bang Kakak ya. Ada 2 pendapat memang. Satu yang mengatakan 3 kali. Dan jelas ya oleh malaikat Israfil ya. Ada satu pendapat yang mengatakan 3 kali. Tapi setelah kami belajar waktu itu, guru-guru kami rata-rata menyampaikan pendapat yang paling kuat itu 2 kali. Pendapat yang paling kuat itu 2 kali ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama untuk menghancurkan dunia ini. Tiupan pertama itu adalah tiupan yang nanti akan menggetarkan dunia sampai menjadi hancur lebur pada hari kiamat. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan di mana nanti semua kembali diciptakan dengan bumi yang baru dan manusia yang berada di bawah tanah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai pada akhir dunia saat itu. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah pada tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua. Maka ketika ayat 18 ini berkata, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Saya ingin nanya. Sekarang saya ingin nanya lagi, pakai kira-kira aja ya, karena kan mungkin ayah bunda ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi yang tahu boleh jawab pakai ilmu, ada yang enggak tahu boleh dikira-kira aja. Dari artinya, hari di mana sangkakala ditiup dan kalian dibangkitkan dalam keadaan berbondong-bondong. Kira-kira ini tiupan sangkakala yang keberapa? Kira-kira ini tiupan sangkakala yang keberapa? 1 atau 2? Oke, ada yang ngomong 1, ada 2. 2, 1. 2, 1, 1. Oke. 2, kedua, tiupan kedua, 2, kedua. Masya Allah, berbaris. Apa yang berbaris, Bunda? Yang kedua, Ustadz. Yang kedua.
Oke, baik. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tiupan sangkakala ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Itu ya. Yang pertama menghancurkan manusia, yang kedua adalah ketika manusia dibangkitkan. Dan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua karena Allah melanjutkan ayatnya, fatatuna afwaja. Gitu ya. Yaitu adalah ketika kalian dibangkitkan dalam keadaan berbondong-bondong. Maka di sini Allah ingin ngasih tahu kepada kita, ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kapan terjadi? Apa ciri-cirinya? Bagaimana keadaannya pada saat itu ya Allah? Allah kemudian mengatakan, yauma yunfakhu fis suri. Hari itu akan terjadi ketika sangkakala ditiupkan yang kedua kalinya. Fatatuna afwaja. Dan kalian dibangkitkan dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, maka pada saat itu, ketika sangkakala kedua kali sudah ditiupkan, seluruh makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya, yang luar biasa dari ayat ini, ayah bunda, adalah kalimat fatatuna afwaja. Kalian dibangkitkan dalam keadaan, kalau di dalam terjemah mungkin ditulis berbondong-bondong. Tapi maksud dari ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kalian akan dibangunkan dalam keadaan berkelompok. Jadi afwaja itu dalam keadaan bergolong-golongan. Nah, ini cara kita untuk mentadaburinya ya. Hari ini di dunia, manusia itu suka berkelompok. Mereka membangun kelompok komunitas berdasarkan suku. Mereka membangun kelompok komunitas berdasarkan gaji mereka setiap bulannya. Ada kelompok ibu-ibu sosialita, ada kelompok arisan ibu-ibu itu, ibu-ibu ini. Belum lagi bapak-bapak atau sebagian ibu-ibu ya. Juga suka berkelompok dengan kelompok Ibu-ibu yang partainya banyak. masing-masing. Gimana Bunda? Ada juga di dunia ini orang yang berkelompok sesuai dengan partainya masing-masing. Partai A, partai B, dan sebagainya. Kita semua berkelompok ketika di dunia. Berkelompok berdasarkan strata sosial dan kepentingan. Orang-orang hari ini berkelompok dalam kelompok strata sosial, kemudian berkelompok dalam kelompok partai politik. Ada juga sih yang berkelompok dalam kebaikan ya, betul. Berkelompok di kajian, kelompok kajian. Ibu-ibu yang banyak Ustaz. Oke. Dan kelompok-kelompok lainnya lah, mungkin ibu-ibu bisa tuh tulis tuh, kelompok-kelompok apa aja tuh yang sering dibangun di dunia. Kelompok arisan, kelompok sosialita, kelompok-kelompok kajian, kelompok apalagi tuh? Kelompok-kelompok kosidahan gitu ya. Ada juga kelompok-kelompok partai dan berbagai macam kelompok-kelompok yang lainnya. Ada yang bikin kelompok-kelompok ormas, organisasi-organisasi masyarakat, dan berbagai macam yang lainnya. Kelompok senam, wah betul tuh. Kelompok solawat, kelompok-kelompok OR. Ya. Ada lagi nggak tuh? Kelompok gibah, Masya Allah, subhanallah. Nah ya, macam-macam tuh. Di dunia tuh kita sering berkelompok, karena juga kita memang makhluk sosial. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Kalau di dunia, kita bikin kelompoknya berdasarkan kepentingan. Ya kan? Kita kalau di dunia kan berkelompok berdasarkan kepentingan. Ada yang kepentingannya dunia, ada yang kepentingannya akhirat, ada yang kepentingannya adalah membela kelompok politik tertentu. Ada yang kepentingannya adalah untuk mendapatkan informasi tertentu. Ada orang berkelompok berdasarkan tujuan. Oke, samalah dengan kepentingan ya. Ada orang yang berkelompok berdasarkan strata sosial. Tapi nanti, kelompok usaha bersama, benar. Tapi juga ada tapi nanti di hari kiamat, di akhirat, kita juga akan berkelompok kayak Bunda. Tapi bukan dikelompokkan berdasarkan partai. Tidak juga dikelompokkan berdasarkan strata sosial, tidak. Tapi kita nanti di hari itu akan dikelompokkan berdasarkan amal. Jadi nanti di hari kiamat, orang yang suka riba akan berkumpul dengan orang yang suka riba. Orang yang suka sholat akan dikumpulkan dengan orang yang suka sholat. Para muazin akan dikumpulkan bersama para muazin. Orang yang suka gibah, udahlah di dunia berkelompok, di akhirat dia kelompok lagi tuh. Gitu ya.
Mereka akan dikelompokkan sesama mereka. Orang yang suka berdusta akan dikelompokkan dengan orang yang suka berdusta. Pada hari itu, kata Allah, fatatuna afwaja. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok. Guru ngaji, betul, akan dikelompokkan dengan para guru ngaji. Benar sekali. Semua orang akan dikelompokkan berdasarkan amal yang paling mereka sukai dan paling sering mereka lakukan di dunia. Makanya ketika Allah mengatakan, Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari itu adalah hari tatkala sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, kemudian kalian dibangkitkan dengan kelompok-kelompok kalian sesuai dengan amal yang kalian lakukan ketika di dunia. Makanya nanti kita sudah bisa nanti teridentifikasi, begitu kita bangkit nanti kita sudah bisa teridentifikasi, gitu ya. Siapa-siapa saja orang-orang siapa-siapa saja di sekeliling kita masuk kelompok mana. Karena nanti ketika kita dibangkitkan, ayah bunda, kita akan dibangkitkan bukan dengan strata sosial, bukan dengan kekayaan, tapi hanya dengan amal. Allah itu tidak melihat semua itu nanti di akhirat. Yang Allah lihat cuma amal. Makanya nanti ketika kita dibangkitkan, manusia itu dibangkitkan keadaannya tuh macem-macem banget. Ingat, nanti tidak semua kita tuh bangkit dengan tubuh yang seperti ini. Enggak. Nanti akan ada sebagian orang yang dibangkitkan. Nanti akan ada sebagian orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya. Ya. Siapa mereka? Seorang orang yang wajahnya bersinar. Mereka yang wajahnya bersinar adalah mereka yang badan-badannya bersinar. Mereka yang sering menjaga wudhu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Mereka yang sering menjaga wudhunya. Orang-orang yang sering menjaga wudhu, semua wajahnya bercahaya. Semua bagian yang dia basuh bercahaya. Makanya di dalam fikih, ayah bunda, sebagian ulama mengatakan, kalau wudhu itu dilebihkan sedikit. Kalau biasanya sampai siku, sekarang sampai sini misal. Supaya apa? Kata para ulama, supaya cahaya kemuliaan di hari kiamat semakin panjang. Maka dilebihkan sedikit. Maka nanti ada ahli wudhu. Dibangkitkan bersama ahli wudhu yang lainnya. Nanti mereka punya cahaya-cahaya pada bekas wudhunya. Kemudian nanti ada yang sebaliknya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajah hitam legam. Kulitnya hitam. Seperti terbakar dalam keadaan tuli. Siapa mereka? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian nanti akan ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan wangi-wangi kasturi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang syuhada. Karena Nabi SAW mengatakan darah mereka memang warnanya seperti darah, tetapi baunya seperti kasturi, kata Nabi SAW bagi para syuhada. Ada orang nanti yang dibangkitkan dalam keadaan orang yang durhaka kepada orang tuanya akan datang dengan wajah yang terbalik dan berjalan di atas wajahnya. Jadi nanti akan ada orang yang dibangkitkan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kemudian dia menyeret wajahnya di hari kiamat di posisi yang bawah. Siapa mereka tadi? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nanti mereka akan dikelompokkan, ayah bunda. Ada juga nanti yang dibangkitkan dalam keadaan mereka dibangkitkan dalam keadaan lidah menjulur keluar. Lidahnya sampai ke dada. Lidahnya sampai ke dada. Kemudian keluar api darinya, keluar api dari mulutnya, membakar wajahnya sendiri. Lihat, bayangkan ayah bunda. Lidahnya menjulur sampai ke dada. Dari mulutnya keluar api. Yang api itu nanti akan menyambar wajahnya sendiri. Siapakah mereka? Orang-orang yang suka melakukan gibah dan namimah. Orang-orang yang suka mencela orang lain dan mengadu domba orang lain. Nanti di hari kiamat bangkit dari tanah, bangkit dari kuburnya, lidahnya menjulur keluar sampai ke dada dan membakar wajah-wajahnya. Nah, itu ya. Nanti ada orang lagi yang lain. Ada orang nanti yang dibangkitkan dalam keadaannya mulut penuh busa. Busanya sangat busuk. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak bertaubat dari riba. Sampai akhir hayatnya tetap memakan riba.
maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mulutnya penuh dengan busa dan dikelompokkan dengan orang-orang itu. Siapa lagi? Ada nanti orang yang dibangkitkan kecil. Di dalam hadis Nabi SAW ada nanti orang yang dibangkitkan dalam keadaan kecil, seperti semut. Siapa mereka? Mereka yang dibangkitkan dalam keadaan kecil di akhirat adalah mereka yang merasa besar di dunia. Siapa berarti? Orang sombong. Orang sombong, mereka merasa besar di dunia, tapi begitu nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, mereka hanya akan sekecil semut. Allah ingin menunjukkan kesombongan ketika di dunia itu tidak membawa manfaat apa-apa di akhirat. Dulu kalian merasa besar, seolah kalian boleh menindas yang lainnya, seolah kalian bisa menginjak orang lain dengan kekayaan kalian, dengan jabatan kalian. Hari ini kalian kecil, kalian yang diinjak. Allah akan bangkitkan dalam keadaan kecil. Nah, gitu. Nanti juga ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan aroma tubuhnya busuk. Siapa mereka? Orang-orang yang riya dalam ibadah selama di dunia. Nah, seperti itulah. Dan berbagai macam yang lainnya. Nanti ada orang yang kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ada orang yang kepalanya diganti dengan kepala, mohon maaf ya, kepala babi. Berbagai macam keadaan kita nanti dibangkitkan di hari itu. Ada orang yang dibangkitkan nanti dalam keadaan, mohon maaf ya, kemaluannya membesar dan keluar nanah. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Nah, seperti itu. Nanti di hari itu, ayah bunda, abang kakak, semuanya. Kita dibangkitkan sesuai dengan amal kita dan dikelompokkan dengan orang-orang yang punya amal seperti kita. Janganlah sampai kita begitu bangkit ya, malah kita berdiri di tengah-tengah kelompok-kelompok yang mendustakan Allah. Jangan sampai itu, jangan sampai. Maka hari ini ketika di dunia Allah ingin mengingatkan kita tuh dari ayat-ayat ini untuk senantiasa beramal dengan amal yang baik supaya kita nanti begitu dibangkitkan kita bersama dengan golongan orang-orang yang baik tentunya. Mudah-mudahan nanti kita wajahnya bercahaya karena kita menjaga wudhu. Ayo bunda, mulai hari ini ayo kita belajar jaga wudhunya gitu ya. Nanti kita belajar untuk pelan-pelan mendawamkan satu amal saja. Paling kalau nggak bisa banyak-banyak tuh satu amal yang bisa kita jaga sampai mati. Oh, ahli penjaga wudhu, ya udah kita jaga wudhunya. Oh, ayah bunda mau puasa dengan amal puasa, silahkan pakai amal puasa. Mudah-mudahan, oh putus ya suaranya. Ya. Lancar nggak suara saya? Bagus, bagus, bagus. Bagus ya, baik. Kemudian yang jaga puasa, mudah-mudahan nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wangi mulutnya luar biasa. Dikelompokkan bersama ahli puasa. Dan seterusnya. Seperti itu ya ayah bunda. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Dan hari di mana sangkakala ditiup yang kedua kalinya, kemudian kalian dibangkitkan dalam keadaan berkelompok sesuai dengan amal kalian di dunia. Tidak dikelompokkan berdasarkan kelompok dunia, tetapi amal ketika di dunia. Kemudian kita lanjutkan lagi ayatnya. Allah bicara kepada kita yang kemudian. Ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nah, dan pada hari itu juga kata Allah, langit itu terkoyak, terbelah, dibuka. Di situ kan dituliskan langit itu dibuka. Dan di dalam tafsir itu dibukanya ayah bunda, kalau mau dibayangkan ya, kalau mau divisualkan. Jadi saya itu kalau menghafal Quran itu, saya selalu bilang kepada santri-santri saya, selalu gunakan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri menghafal teks, otak kanan itu memvisualkan keadaan ayat itu. Jadi kalau mau divisualkan pakai otak kanan, digambarkan dengan imajinasi, ayah bunda bisa bayangkan gini, langit itu terbelah seperti koyaknya kertas. Kertas yang kita sobek itu. Nah, seperti itulah dia. Dan itu ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi ketika Allah berkata, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, langit itu terkoyak seperti terkoyaknya sebuah kain atau terkoyaknya sebuah kertas. Terbelah. Langit yang awalnya menjadi pembatas antara bumi dan langit yang hitam maksudnya ya, luar angkasa, itu terkoyak semuanya. Tidak ada lagi yang biru itu. Langit yang biru itu terkoyak kemudian menampakkan langit yang hitam. Dan di balik semua itu nanti akan dibukakan banyak pintu.
Pintu itu, ayah bunda, adalah pintu di mana malaikat-malaikat nanti turun untuk menghakimi manusia. Jadi ketika Allah mengatakan wa futihatis sama'u fakanat abwaba, adalah hari di mana langit terpecah, terbuka seperti tirai atau kain yang sobek, hingga tidak ada lagi penghalang antara langit dan bumi. Ya. Kemudian dibukakan pintu-pintu sebagai celah agar malaikat bisa turun untuk menghakimi manusia. Nanti akan datang malaikat dengan cara berbaris-baris. Nanti ini juga ditafsirkan di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat datang juga dalam keadaan saffan saffa, dalam keadaan berbaris. Jadi nanti malaikat akan berterbangan dari langit yang terbuka, tampak sebuah pintu. Malaikat akan melesat dari langit menuju bumi untuk menghakimi manusia, membawa buku catatan-catatan amal manusia, menyerahkan catatan-catatan amal itu kepada kita semua. Dan dari situ, hari itu ayah bunda, kalau mau divisualkan ya, kayak gini loh, ibarat gini, kita nerima rapot, kita tahu ayah orang tua kita itu orang tua yang keras sekali. Kalau nilai kita rendah, kita dihukum gitu. Kita dihukum. Nanti malaikat akan membawa rapot kita. Dan kita dalam kondisi sadar waktu itu. Tahu gitu ya, sadar dan tahu bahwa dulu di dunia kita tuh kurang amal. Maka ketika amal itu sudah diserahkan antara tangan kiri dan tangan kanan, ketika seseorang dapat dengan tangan kiri, kira-kira sambil menunggu antrian hisab, catatan amalnya diberikan lewat tangan kiri, kira-kira apa yang dirasakan kita itu, Pak Ayah Bunda? Ketika kita sudah tahu tuh, kita tuh udah bawa rapot. Rapotnya tidak naik kelas gitu ya. Kemudian kita mau lapor ke orang tua kita. Untuk lapor ke orang tua kita itu kita pasti takut kan? Pasti khawatir, pasti takut. Ini kita sudah tahu amal kita diserahkan di sebelah kiri. Kita menunggu antrian kepada Allah. Dan itu nanti tidak ada lagi remedial, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan siksanya lebih siksa lagi daripada siksa yang orang tua kita berikan. Hukumannya lebih berat daripada hukuman yang Allah berikan. Coba ayah bunda visualisasikan, bayangkan dengan hatinya itu. Betapa takutnya kita hari itu. Sangat takut sekali kita hari itu. Sangat menyesal sekali kita hari itu. Sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Sudah telat untuk membuat catatan-catatan yang baru. Sudah telat untuk memperbaiki nilai kita di hadapan Allah. Catatan amal telah diberikan malaikat di tangan sebelah kiri. Kita tuh hanya tinggal nunggu antrian aja. Dan kita pasti berdiri di padang mahsyar saat itu sambil menunggu antrian tuh dengan keadaan gemeteran, dengan keadaan takut. Karena kita udah sadar kita bakal dihukum itu. Maka ya bunda, maka kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum langit Allah buka, malaikat nanti turun berbondong-bondong di hari itu. Hari ini ayolah kita bareng-bareng. Kita buat catatan amal yang lebih baik sebelum terlambat hari itu sampai. Kalau hari itu penyesalan itu tidak ada gunanya. Memang kita bisa menyesal hari itu, tapi tidak ada lagi gunanya. Hari ini mungkin ya kita belum bisa terbebas dari semua kemaksiatan secara mutlak, tapi setidaknya imbangilah kemaksiatan kita dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Satu kali berbuat keburukan, dua kali berbuat kebaikan. Saya yakin kita tuh pasti sadar kalau kita berdosa. Ayah bunda kalau berdosa tuh pasti sadar kok. Nggak mungkin nggak sadar. Mungkin ketika berbuat dosa, ayah bunda bisa khilaf. Tapi setelah berbuat dosa, ayah bunda pasti tidak tenang. Karena kata Nabi SAW, ciri-ciri dosa itu dua. Satu, sesuatu yang menyesakkan dada. Yang kedua, sesuatu yang orang lain, yang kita tidak suka orang lain tahu. Itu dosa. Dosa itu kalau dilakukan setelahnya pasti minimal sekali membawa ketidaktenangan. Takut. Yang kedua, kita tidak suka orang lain tahu tentang itu. Contoh, mohon maaf ya. Orang korupsi. Saya yakin orang korupsi mencuri itu tidak tenang.
itu, kemudian Allah hantarkan gunung itu ke tempat yang berbeda, kemudian Allah hancurkan gunung itu. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Meletus. Nah, gunung meletus. Bukan gunung meletus juga. Hancur gitu, Bunda ya. Gunungnya itu hancur, berkeping-keping. Gunung yang awalnya kita lihat besar, saat itu habis dan hilang. Langsung dibayangkan tuh ya Bunda, hari itu tuh. Wah, gunungnya diangkat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai bentuk ancaman dari Allah bahwa hari itu hal sebesar gunung saja bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada makna yang kedua. Makna ini adalah makna majazi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata gunung, Allah hancurkan. Gitu ya. Itu artinya adalah semua kekuatan, semua stabilitas, semua kebesaran pada saat itu tidak berguna sedikit pun. Gunung itu kan kuat. Wal jibala autada. Gunung itu menjadikan lempeng bumi menjadi stabil. Dan gunung itu adalah simbol ketinggian dan kebesaran. Tapi hari itu, barang sekuat gunung, ciptaan Allah, makhluk sebesar gunung, makhluk sestabil gunung, makhluk sebesar, sekuat gunung, sepadat gunung, itu saja bisa hancur. Apalagi kesombongan yang engkau bawa dari jabatan. Dulu di dunia kamu merasa stabil karena punya jabatan, karena punya kekuatan, karena punya kebesaran. Dulu kamu merasa stabil karena merasa stabil, merasa kuat, merasa besar karena harta yang banyak. Dulu kamu merasa kuat, stabil, dan besar karena punya backingan orang-orang dalam. Dulu kamu merasa stabil dan kuat dan besar karena punya suami yang kaya, istri yang kaya, anak yang sukses. Tapi hari itu, jangankan anak, istri, suami, jabatan, harta, orang dalam, backingan, gunung yang sudah jelas kebesarannya, gunung yang sudah jelas kuatnya, saja bisa Allah hancurkan. Hari itu tidak ada lagi tempat bersandar. Hari itu tidak ada lagi tempat berpegang. Hari itu tidak ada lagi tempat untuk membangga-banggakan diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hari itu semua telah hancur. Yang kita bawa hanya diri kita, jasad kita yang sudah Allah bangkitkan kembali, dan amal-amal yang telah kita kerjakan selama di dunia. Maka semua yang kokoh pada akhirnya di akhirat hanya fata morgana. Ayah bunda mungkin pernah melihat jalan yang panas. Jalan yang panas itu jalan aspal. Kalau kita lihat dari jauh kayak seperti ada genangan air. Tapi kalau kita dekati genangan air itu hilang. Maka sama, jabatan, harta yang banyak, pasangan, anak dari kejauhan. Ketika di dunia kita melihat mereka seperti penyelamat. Tapi nanti ketika kita sudah dekat, sudah masuk pada hari kiamat, habis semua. Tidak tersisa. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi tempat bergantung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini ingin mengatakan tentang itu sebenarnya. Allah bicara kepada kita. Karena ini sudah lewat 42, saya akan ulangi lagi dari ayat yang ke-17 ya, secara singkat seolah bagaimana sih Allah bicara kepada kita, gitu ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Wahai manusia sekalian, wahai makhluk-makhluk yang telah diciptakan, sesungguhnya hari yang telah Allah yang pastikan akan datang, hari di mana semua akan dipisahkan, hari di mana semua akan dibangkitkan, hari di mana semua akan dihisab. Kana miqata, telah aku tetapkan waktunya kapan. Maka karena telah ditetapkan waktunya kapan, siapkanlah diri kalian, jangan lalai, karena itu tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kalau kalian bertanya kepadaku seperti apa hari itu dan kapan hari itu terjadi, hari itu akan terjadi ketika sangkakala ditiup yang kedua kalinya. Kemudian kalian semua akan dibangkitkan dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berkelompok, sesuai dengan kelompok amal kalian. Kalau kalian kelompok orang-orang yang baik, kalian akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. Kalau kalian adalah kelompok orang-orang yang berbuat keburukan, kalian akan dibangkitkan dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Di dunia kalian berkelompok dalam bentuk partai, dalam bentuk organisasi, dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan. Di akhirat nanti kalian juga akan dikelompokkan sesuai dengan amal kalian. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kalau kalian bertanya lagi kepadaku,
Seperti apa keadaan hari itu? Hari itu adalah hari di mana langit telah dikoyak. Tidak ada lagi antara batas dari bumi sampai ke langit yang paling hitam. Semua akan dikoyak, yang indah dan biru akan tiada, akan sirna, akan musnah. Dibukakan nanti pintu-pintu yang banyak. Malaikat-malaikat akan diturunkan membawa buku catatan amal kalian. Yang mendapatkan amalnya dari sebelah kanan. Maka dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan tersenyum, dia dalam keadaan bahagia. Siapapun yang mendapatkan catatan amalnya dalam keadaan yang sebelah kiri, dia nanti akan datang kepada Allah, mengantri pada hisabnya dalam keadaan penuh ketakutan. Penyesalan hari itu tidak ada gunanya. Mereka hanya menunggu antrian agar dimarah, agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suyyiratil jibal fakanat saraba. Kalau kalian masih bertanya lagi kepadaku, kata Allah, seperti apa hari itu? Hari itu adalah hari di mana nanti gunung yang awalnya menjadi pasak yang kokoh untuk bumi ini supaya bumi ini tidak goyang akan diangkat, akan dicabut, akan diterbangkan, dan akan dihancurkan berkeping-keping. Sehingga pada saat itu bumi tidak punya pasak lagi. Hari itu kalian tidak punya pasak. Hari itu jabatan kalian tidak berguna. Hari itu harta kalian tidak manfaat. Hari itu anak istri pasangan kalian tidak ada gunanya. Tidak ada lagi tempat bersandar, tidak ada lagi pasak. Kalian hanya membawa diri kalian sendiri. Seperti itulah dia, ayah bunda abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari tafsir Quran surah An-Naba pada kesempatan hari ini. Mohon maaf sekali, nggak banyak ini yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya rencana saya sampai ayat yang ke-30, tapi qadarullah waktunya kurang ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh ustadz yang lainnya, dan ustadz yang lainnya juga bisa menyampaikan ayat-ayat ini dengan lebih baik tentunya dari apa yang saya sampaikan. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Ini masih ada waktu, jadi saya kasih spare waktu buat tanya jawab ya. Kalau seandainya ada pertanyaan yang memang harus kita jawab. Mohon nanti kalau seandainya saya tidak bisa menjawab, saya akan menjadikan PR. Nanti saya akan kirim ke admin. Kalau seandainya ada grup, nanti insya Allah nanti admin akan kirimkan ke grupnya. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat ayah bunda. Memang materinya seperti ini ya, dalam artian karena materi ini adalah materi untuk menambah keimanan kita terhadap yaumul akhir, gitu ya. Materi untuk menambah keimanan kita terhadap yaumul akhir. Mudah-mudahan ada ketakutan, mudah-mudahan juga ada harapan. Khauf wal roja wal khauf. Ada harapan dan ketakutan setelah kita belajar materi ini. Sekian, saya kembalikan kepada Kang Nunggi, insyaallah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk tadaburnya pagi hari ini. Insya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda, gimana perasaannya sekarang? Takut ya? Semakin berhati-hati, semakin kita jaga nih amal perbuatan kita ya. Semoga Allah selalu bimbing nih, Masya Allah ya. Tadi Nuga lihat selama materi Bu Karimah geleng-geleng terus gitu ya. Kayaknya beristighfar terus gitu ya. Bu Safera juga kayaknya. Aduh, subhanallah gitu. Pokoknya semua yang tadi disampaikan terkait dengan peringatan hari akhir ini bisa sama-sama kita maksimalkan amal kita biar makin bermanfaat ya. Allah izinkan kita untuk bisa menebar manfaat kepada banyak orang. Umi Amrina nangis tuh, Masya Allah. Sampai nangis ya. Masya Allah. Dari dipaparkannya fakta-fakta Al-Quran tentang hari akhirat. Subhanallah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Semoga lebih membuat kita selalu istiqomah dan lebih baik lagi setiap hari, kata Bu Susi. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda semua, bang kakak yang mau bertanya boleh di raise hand. Oh, Bu Karimah ya mau ya. Insya Allah. Kita sediakan waktu kurang lebih ada 12 menit. Dipersilakan Bu Karimah. Tafadhol. Terima kasih host, terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah Ustadz sekali mendengar apa arti dari surat An-Naba yang selama ini kita cuman baca dan tidak tahu artinya bagaimana. Ternyata hari akhir nanti, ya Allah tuh di situ kita menyadari Ustadz betapa banyak dosa-dosa kita di masa lalu Ustadz. Tapi kita tidak mungkin Allah tidak mengampuni, memaafkan dosa-dosa yang telah lalu ya Ustaz. Namanya kita masih muda, mungkin semua kita yang masih muda masih banyak bikin kesalahan karena belum istiqomah. Tapi alhamdulillah dengan umur yang segini kita sudah Masya Allah tabarakallah sudah jauh dari perbuatan yang dulu-dulunya mungkin kalau dikategorikan ya kalau dengan yang disampaikan Ustadz tadi banyak kesalahan, banyak yang mau saya tanyakan. Apakah Allah masih mengampuni Ustadz kalau kita
Dulu mungkin banyak dosa, yang ngaku saya nggak munafik, kita semua banyak dosa waktu masih muda. Setelah jalan umur sekian, sudah 50 ke sini, kita sudah insya Allah sudah istiqomah dengan ibadahnya. Sudah, ya Allah terima atau tidak, kita tidak tahu. Teman kita sudah mengerjakan yang Allah perintahkan. Yang mudah-mudahan nanti, kata Ustadz tadi, kalau kita berkelompok-kelompok, insya Allah, sudah dari umur 50 sekian, saya sudah bergabung dengan kelompok saya, bukan kelompok lagi arisan, bukan kelompok lagi menghibah, tapi kelompok dengan ibu-ibu pengajian. Dan insya Allah saya juga di sini sudah bisa mengajar ibu-ibu yang masih belum bisa baca Al-Quran dari Iqra. Insya Allah mungkin Allah bisa mengampuni dosa-dosa masa lalu saya. Benar-benar saya terpukul banget, terasa banget tadi. Itu aja pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih juga dengan tadi dibabarkan semua surah An-Naba. Terima kasih saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa langsung direspon pertanyaan Baik. beliau. Persilahkan. Terima kasih banyak Bunda, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan menambah keistiqomahan Bunda dan tentu kita semua ya, juga termasuk saya pribadi yang menyampaikan terkait dosa-dosa di masa lalu, gitu ya. Apakah Allah mengampuninya? Kalau kita bertobat ya tentu ya, Allah itu mengampuni semua dosa selama tobat itu adalah dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Saya tidak akan kasih banyak ayat ya, karena mungkin ayatnya banyak sekali ya. Saya hanya akan coba bantu Bunda untuk memahami dua sifat Allah. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Coba, kira-kira Allah Maha Pengampun itu di dalam Asmaul Husna apa? Al apa tuh Allah Maha Pengampun? Coba kita ketik dulu dong di kolom chatnya. Bisa dibantu saya? Allah Maha Pengampun itu Ghafur. Ghafur. Al-Afu itu Allah Maha, oke, boleh juga Allah Maha Pemaaf, gitu ya. Ghafur, 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 Ar-Rahim, oke. Al-Afu, Al-Ghafur, oke. Oke, kita ambil, ini ada nih, nah, ini yang saya tunggu nih, Al-Ghafur dan Al-Ghafar. F-nya dua ya, Ghafar, Ghafurul, Ghafur dan Ghaffar. Oke, dah. Baik, ayah bunda, saya akan sampaikan dua sifat ini. Allah itu punya sifat. Selain ya tentu ya, nanti Allah Maha Pemaaf, tentu ada juga. Tapi Allah Maha Pengampun itu ditulis dengan dua kata. Yang satu Ghafur, yang kedua Ghaffar. Saya akan bantu ayah bunda, bang kakak menjabarkan perbedaannya. Kalau Allah Maha Pengampun, Ghafur, itu artinya adalah Allah mengampuni banyak dosa. Dosa yang banyak, dosa yang besar, ataupun dosa yang kecil. Itu Ghafur. Itu Ghafur. Dosa kecil, kalau kita beristighfar, Allah ampuni. Kalau kita dosa besar, kalau kita bertaubat dengan taubatan yang sebenar-benarnya, Allah ampuni. Sehingga tidak ada celah sebetulnya bagi kita semua untuk tidak bertaubat kepada Allah dan malu untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah juga punya sifat Ghaffar. Ayah bunda, kalau ada tasydid, itu pasti salah satu kemungkinannya adalah adanya makna berulang. Tasydid, salah satu kemungkinannya adalah adanya makna yang berulang. Di surah An-Naba itu nanti ada wakadzabu bi ayatina kidzaba. Nah, ada tasydidnya tuh. Nah, itu artinya pendustaan yang berulang-ulang. Maka ketika Allah bilang Ghaffar, Allah itu mengampuni dosa, bahkan dosa yang berulang-ulang. Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat ada seorang laki-laki meminta ampun kepada Allah, kemudian berbuat dosa lagi, Allah mengampuninya. Kemudian besoknya dia meminta ampun lagi, kemudian berbuat dosa yang sama lagi, Allah mengampuninya. Kemudian dia berbuat dosa lagi, kemudian Allah terus mengampuninya. Kemudian dia bertaubat lagi dan berbuat dosa lagi, jadi Allah mengampuninya. Tapi dengan taubat yang betul-betul taubat ya. Loh Ustadz, kalau dia betul-betul taubat kok dia berulang lagi berbuat kesalahan? Dia berbuat kesalahan dengan tidak disengaja karena kalah oleh hawa nafsunya. Orang yang bertaubat sudah serius dia minta ampun sama Allah. Nangis dia. Taubatannya taubatan nasuha banget. Penyesalan di hatinya begitu besar. Tapi besok hari dia kalah lagi oleh nafsunya. Bukan disengaja ya. Kalah oleh nafsunya. Itu masih Allah ampuni loh. Maka tidak ada tuh alasan buat kita. Makanya ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbuat dosa,
langsung minta maaf. Kalau terbesit merasa menyesal, merasa takut, minta maaf. Allah itu mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik yang minta ampun di akhir kehidupan. Maksudnya sudah sakaratul maut. Dosa syirik pun tetap Allah ampuni kok. Dosa syirik tetap Allah ampuni. Umar bin Khattab pernah syirik, ya kan? Para sahabat-sahabat Nabi yang dulu masuk Islam sebelumnya kan pernah syirik, tapi diampuni oleh Allah kan. Yang tidak diampuni itu yang mendustakan Allah, dia bertobat di akhir kehidupannya seperti Firaun itu. Dia sempat bertobat tetapi tobatnya sudah terlambat. Maka tidak ada satupun dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Bahkan sayang Allah dengan kita yang beriman itu luar biasa. Maka Bunda, hari ini kita semua lah ya, kalau kita punya dosa-dosa masa lalu setelah mendapat materi ini, tangisi, tangisi. Ingat ayah Bunda, satu tetes air mata yang menetes karena Allah, karena takut kepada Allah, karena dosa di masa lalu, yang kita khawatir Allah mengazab kita. Satu tetes saja, itu memadamkan api neraka jahanam. Maka menangis, perbanyaklah menangis. Minta ampun, menangis. Kalau tidak bisa menangis, tangisilah diri Anda yang tidak bisa menangis. Sama, sama saja. Allah akan melihat air mata itu sebagai air mata ketakwaan. Itu ya, Bunda ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah kalau kita bertaubat, bahkan kalau kita terpeleset lagi oleh hawa nafsu kita, bertaubat lagi, Allah tetap akan mengampuni kita. Tapi jangan dengan sengaja. Ini disebabkan karena kalahnya kita dari hawa nafsu. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Silakan Kang Nugi, mungkin ada pertanyaan lain. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Insya Allah terjawab ya Bu Karimah pertanyaannya. Ini juga insya Allah bisa membantu Bapak Ibu yang lain yang mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama Bu Karimah ya insya Allah ya. Baik, selanjutnya Nuga mau langsung ke Bu Asti di Bandung. Dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan Ibu Karimah barusan. Manusia itu kan kita di masa lalu banyak dosa, melampaui batas. Lalu Ustaz bilang ada Allah yang Maha Ghafur dan Maha Ghafar. Nah, tadi menyambung dengan bahasan terkait catatan kita ketika kita dibangkitkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah misalkan kalau Allah sudah mengampuni dengan kita taubat dan nasuha, terus kemudian kita tobat lagi, mohon salah tobat lagi, apakah catatan yang dahulu nanti kita akan dibagi rapot di sana dikasih catatan itu apakah terhapus dosa kita dengan yang lembaran baru yang kita baru mulai misalkan, nah apakah tetap ada dan tetap diperhitungkan di sana, namun nah, itu seperti apa Ustadz? Kemudian terkait aib, kan itu dosa juga mungkin aib bagi kita, dan kita pun tidak mau aib terbuka, apalagi di dunia, apalagi nanti di akhirat Allah akan buka. Nah, apakah setelah kita tidak melakukan lagi hal-hal yang berdosa itu, Allah tetap dibukakan semua, kemudian catatannya masih ada gitu, seperti itu Ustadz. Pertanyaannya, jazakallahu khair Ustadz. Baik, terima kasih. Siap. Langsung jawab ya, Kang Nuga ya. Ini bagus Silakan sekali Ustaz. pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah catatan-catatan keburukan kita yang ada di masa lalu nanti di akhirat setelah kita bertobat ya tentunya di dunia akan Allah ganti dengan lembaran baru, akan Allah hapus gitu ya keburukan-keburukan itu sehingga keburukan itu tidak dibacakan di hadapan banyak manusia gitu ya. Jawabannya sederhana, iya. Kalau kita bertobat dengan tobat yang benar, maka semua keburukan itu akan Allah ganti dengan kebaikan. Dalilnya jelas, Bunda. Nanti Bunda baca Quran surah Al-Furqan dari ayat boleh Bunda baca dari ayat 68 mungkin ya atau 67, saya lupa. Halamannya halaman sebelah kanan paling atas ya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Kemudian Allah mengatakan begini, orang-orang yang menyekutukan Allah kemudian membunuh jiwa seseorang dengan cara yang tidak benar, kemudian berzina,
tiga dosa besar ini. Ini tiga dosa besar ya, sebagai sampel yang Allah berikan kepada kita. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Orang-orang yang melakukan tiga dosa besar itu sebagai sampel, dan dosa-dosa lainnya tentunya, nanti akan Allah azab dengan azab 2 kali lipat di hari kiamat. Tapi ayat 70-nya itu loh. Ayat 70-nya itu loh luar biasa. Illa, kecuali. Nah, ada pengecualian. Illa man taba, orang yang bertobat. Wa amana, orang yang beriman kepada Allah. Wa amila amalan salihah, kemudian dia berbuat kebaikan, mengganti dosa di masa lalunya dengan berbuat baik. Wa amila salihah wa fayubaddilu sayyiatihim hasanat, kemudian Allah baddilu dari kata badala, mengganti, sayyiati, keburukan-keburukan, jamak bentuknya, sayyiatihim hasanat, keburukan-keburukan yang banyak di masa lalu akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya setelah itu, setelah dia bertaubat. Maka kata para ulama tafsir, yang dimaksud Allah ganti keburukan dengan kebaikan ini adalah catatannya. Catatannya yang diganti. Catatan keburukan di masa lalu itu langsung Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka Bunda, ini kalau kata Ustaz Lukman ya, Ustaz Lukmanul Hakim dari Pontianak, salah satu guru kami juga, ya beliau menyingkatnya dengan kalimat sederhana. Tias, kata beliau ya, tobat, iman, dan amal soleh. Tobat, iman, dan amal soleh. Maka kalau memang Bunda ingin diganti catatannya, malu gitu ya, kita nanti di sana kan malu ya, kalau dibacakannya. Maka tobat, iman, dan amal soleh. Gitu ya Bunda ya, insya Allah Allah akan ganti. Kemudian Ustadz, gimana Ustadz dengan aib-aib kita? Kan malu Ustadz, kalau ketahuan. Di dunia kita malu, nanti di akhirat lebih banyak yang tahu dong. Aib itu bisa Allah tutup loh Bunda, dengan cara kita menutup aib saudara kita di dunia. Maka selalu ya, ini nasihat sosial plus nasihat spiritual. Kalau kita ingin ditutup aib kita di akhirat, maka belajarlah, berusahalah untuk menutup aib saudara kita ketika kita berada di dunia. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita di akhirat, mudahkanlah urusan saudara kita ketika kita berada di dunia. Jangan suka membuka aib orang lain dalam bentuk gosip dan gibah. Karena nanti Allah akan buka aib kita. Atau jangan juga kita buka aib kita dengan sengaja di depan orang-orang. Bahkan ada dalam satu hadis, ada seseorang datang kepada Nabi SAW membuka aibnya kan bahwa dia pernah berzina. Dan Nabi SAW pura-pura nggak dengar tuh. Jadi pura-pura nggak dengar. Nabi cuma ngomong tobat aja, tobat, tobat, tobat. Pulang tobat, kata Nabi. Jangan dirajam, nggak usah. Gitu ya. Karena siapapun yang membuka aib diri sendiri, ya nanti Allah akan bukakan aibnya. Siapapun yang membukakan aib saudaranya, nanti dia akan dibukakan aibnya di akhirat. Maka dua ini ya, Bunda ya, jawabannya iya dan iya bisa, gitu ya. Iya, Allah akan menggantinya dengan kebaikan, dan bisa Allah tutup aib kita nanti di akhirat dengan syarat tadi iman, tobat, iman, amal soleh, plus kita menutup aib saudara kita ketika berada di dunia. Makanya mengetahui kekurangan seseorang itu ujian loh Bunda. Karena ujian buat lisan kita tuh, buat tidak, untuk menahan diri agar tidak berbicara kepada orang lain. Mungkin ini Kang Nugi, saya kembalikan kepada Kang Nugi. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu Ayah Bunda, karena sudah mencapai batas waktu pagi hari ini, Alhamdulillah yang mungkin belum semua bisa kita fasilitasi pertanyaannya, tapi insya Allah semoga dari apa-apa yang kita dapatkan ya, utamanya bukan dari pertanyaan insya Allah ya, utamanya dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini dari Ustadz Farid ya, materi-materinya yang sudah kita terima ya, utamanya pokoknya apa yang sudah kita dapatkan hari ini kita maksimalkan untuk bisa sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita insya Allah ya. Ini sangat-sangat jadi peringatan buat kita gitu, jadi insya Allah bisa mempertebal keimanan kita, amin ya rabbal alamin. Ustaz Farid sebagai penutup barangkali bisa memberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan atau mungkin closing statement kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir pagi ini Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, bangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini kita belajar untuk senantiasa menyiapkan diri pada hari kebangkitannya,
Nanti ada satu ayat innahum kanu la yarjuna hisaba. Salah satu ciri-ciri mereka adalah mereka tidak berharap, tidak mengira, tidak menyangka adanya hari pembalasan. Semakin kita beriman kepada hari pembalasan, semakin kita khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman kepada hari pembalasan, semakin kita sadar untuk menyiapkan diri dengan amal-amal terbaik setelah kematian. Tapi buat kita, buat orang-orang yang tidak sadar, lalai dari hari pembalasan, mereka cenderung hidup dengan semau mereka. Maka saya mengingatkan kepada kita semuanya di closing statement kali ini, mari kita mendalami pembelajaran tentang rukun iman. Dan salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada hari kiamat. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, ajarkan mereka bahwa hari itu ketika kita dibalas akan terjadi, akan terjadi ayah bunda. Maka kita akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya kembalikan ke Kang Dungki. Saya akhiri dengan salam. Semoga kita semua istiqomah dan diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan kathiran Ustadz Farid atas kesempatannya pagi hari ini luar biasa. Kalau kata Bunda Elsa kajiannya mantap sambil nangis-nangis nih Masya Allah ya. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa kembali terus tadabbur Quran ya. Di pekan depan kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz Farid. Semoga Allah izinkan ya. Bapak Ibu Ayah Bunda tetap semangat. Selamat menjalani hari ini. Sehat-sehat semuanya. Dan di akhir ini gue mau ingatkan yang mau mencurahkan rasa syukurnya lewat sedekah. Yuk, bismillah. Titik balik sudah menyiapkan dan selalu punya wadah dan ruang tersebut untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Mangga bisa di-scan barcode-nya, bisa disalin nomor rekeningnya silahkan ya karena salah satu yang kita syukuri hari ini adalah keberkahan dari ilmu, keberkahan dari tadabur. Kalau ada yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah dipersilahkan insya Allah ya. Alhamdulillah sudah, terima kasih Bu Endang Rahayu, jazakillah khairan kathiran ya untuk yang sudah selalu setiap harinya menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa komitmen dan mengikat ilmu yang sudah didapatkan insya Allah. Dan juga mau ingatkan singkat aja di akhir pekan ini ada kelas eksklusif lunas hutang. Kalau lagi butuh banget silahkan langsung saja didaftarkan dirinya. Insya Allah Kak Arsy nanti akan bantu terkait pendaftarannya. Dan di bulan Desember nanti akan ada kelas premium bersama Dr. Gustaf dan Teh Garlica terkait dengan sehat jiwa raga. Ini tidak kalah penting ya. Insya Allah apa-apa yang kami coba desain, yang kami coba persembahkan buat Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan ya. Mulai dari lunas hutang, sehat jiwa dan raga, jadi dipersilahkan. Apapun yang dibutuhkan, kalau lagi butuh semuanya silahkan diikuti. Kalau lagi butuh beberapa aja silahkan dipilih. Kalau lagi ingin ikut kajian Ustadz Indra atau Ustadz Farid atau Ustadz-Ustadz yang lain secara spesifik silahkan diikuti ya. Insya Allah ruangnya selalu terbuka untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tetap semangat ya. Semoga sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir pagi hari ini. Sampai ketemu besok. Kita ada kajian spesial Jumat seperti biasa. Siapa gestarnya, siapa bintang tamunya besok, siapa guru kita yang akan mendampingi kita besok. Jangan lewatkan informasi di grup ya. Nanti di grup sore hari kita akan share informasinya. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran banyak. Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semua.